Balik lagi nih ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A yang bakal ngebahas seputar e-commerce mulai dari TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, bisnis online, affiliate marketing dan lain sebagainya. Dan jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk cus langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih dari Tanti Damayanti Putri. Nah sejak 88 kemarin sampai sekarang Shopee Live aku jadi makin sepi, malah jadi makin gak ada yang nonton. Padahal udah live 2 sampai 3 jam, sakit hati banget. Sebenarnya gini, kalau kamu lagi ngalamin gitu, gue pengen tahu sebenarnya dua hal sih. Satu, lu affiliate atau lu seller? Kalau seller, mungkin lu kena pembatasan traffic karena fulfillment lu kurang. Itu bisa, atau lu kena pelanggaran. Nah, kalau lu affiliate, coba cek lu ada pelanggaran atau enggak. Biasanya sih masalahnya nggak jauh-jauh dari pelanggaran. Gitu ya. Atau yang kedua, kamu perlu ngeliat juga tingkat interaksi live kamu. GPM kamu berapa. Jangan-jangan GPM kamu tuh memang lagi jelek, jadinya susah. Jadi sebenarnya gini sih, lu jangan sakit hati. Yang benar adalah dilihat, dipelajari ke depannya kayak gimana. Karena live itu, ya suka nggak suka makin lama ini bakal sesuatu yang bakal ngasih duit gede banget. Gitu ya, kalau lo masih bingung, sebenarnya lo perlu gabung di MCN. Karena itu bakal lo dibina biar gimana caranya biar lebih jalan. Ya. Kemudian, dari hilang lalu. Nah, ini seru nih. Gila, 10% dari harga barang, bukan 10% dari laba atau untung. Kayaknya punya Shopee mau jadi Indonesia nih. Waduh. Sebenarnya jujur nih ya, ini juga sebenarnya gue sempat mempertanyakan sih, bahkan sebelum kalian, karena jujur kalau Shopee mau ada naik admin atau apa, gue tuh pasti tahu duluan. Jadi kalau misalnya kalian mau komplain, gue juga udah komplainin duluan. Tapi nih sebenarnya kalau lo lihat gitu ya, sebenarnya bukan mau jajah Indonesia sih. Yang kalian perlu sadar adalah emang sekarang tuh pasar beralih. Pasar tuh beralih, jadi beralihnya itu sama kayak gini. Zaman dulu, orang yang jualan rame itu orang yang punya lapak di pasar, bener nggak? Di pasar itu kalau zaman dulu mungkin ya gratis-gratis aja ya. Gue nggak tahu bayar atau nggak bayar, mungkin ke penguasa atau bayar ke mana. Itu kan sebenarnya sama aja kayak admin. Ya, flat. Ya lu untung banyak ya terserah, lu nggak untung ya ini. Gitu ya. Nah sebenarnya kalau metode admin menurut gue sedikit lebih fair. Karena kalau lu nggak rame ya lu nggak usah bayar gitu loh. Iya kan, kalau lu rame lu bayar, fair aja lah. Lu kan dapat duit gitu dari situ. Nah, online sama offline itu sebenarnya cuma kita tuh memang lagi peralihan pindah dari offline ke online. Yang namanya lu pindah dari offline ke online, ya sama aja kayak lu tuh mau jualan gak sih di lapak paling bagus di Indonesia gitu loh. Sesimpel kayak, lu kalau di Jakarta ya lu mau gak sih jualan Tanah Abang? Ya kalau lu mau ikutin aturannya, lu gak mau gak usah gitu kan. Sesimpel itu. Sebelum gue ngomong ya, gue mau nanya sama kalian, lu sadar gak sih kalau kayak Indonesia tuh kita ketinggalan dari negara lain? Itu dulu aja, kalau lu sadar, lu harus tahu apa yang terjadi di negara lain. Gak lama terjadi sama kita. Terutama 3 negara ini, 4, Amerika, Jepang, Korea, China. Itu adalah 4 negara yang kita bilang jadi kayak apa ya, panutan gitu ya. Di luar negeri, di Amerika gitu ya, di US, itu admin itu bisa sampai 18%. Jadi kalau misalnya lu ngeluh dengan 10%, wah, lu mendingan, ya gimana ya maksud gue ya, lu kebayang gak sih kalau nanti Indonesia kayak Amerika, ya kita bakal marah terus setiap tahun guys. Justru sebenarnya menurut gue sih harusnya belajar gimana caranya biar lu tetap laku meskipun ya ini tadi gitu ya, adminnya makin tinggi gitu. Nice try, kau mohon bantuannya. Ketika saya baru buat iklan di TikTok, akun saya langsung dihukum dan setelah Jumani malah disuspend permanen. Oke, ini biasanya masalah lu kalau kayak gini kemungkinan ya satu belum nambah metode pembayaran, jadi dia nggak mau TikTok. Lu mau ngapain? Lu mau iklan tapi belum ngasih saldo. Itu satu. Kedua, bisa jadi produk lu ada banyak pelanggaran. Jadi belum bikin sih, tapi produk lu tuh kategori produk yang nggak bisa diiklanin. Makanya kena suspend. Gue nggak tahu produknya apa karena pertanyaan lu kurang jelas sebenarnya, gitu ya. Nah, itu sih kurang lebihnya. Ya, kemudian Dani Sofyan. Kok punya saya kok saldo iklannya nggak jalan ya, udah top up 200.000 tapi masih nggak berkurang saldonya. Nah ini kalau saldo lu nggak jalan, artinya iklan lu nggak spend. Kalau nggak spend, biasanya settingan kamu yang terlalu ketat. Jadi kayak gini, lu pasang target ROAS 10 kali. Kata TikTok, lihat barang lu, kagak mungkin ini ROAS-nya 10 kali. Udah gua nggak jalan deh, daripada gua jalan nanti lu nuntut gua harus dapat 2 juta gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi biasanya kalau nggak jalan tuh nggak spend tuh kayak gitu. Targetingnya terlalu kecil atau ada settingan lu yang salah makanya dia nggak mau nge-spend. Terus dari Hala, kok saya mau tanya, saya jualan sangkar burung dan aksesoris hewan peliharaan di Shopee dan TikTok Shop. Di Shop. Ngomong-ngomong ya guys, ini pertanyaan ini kata gue menurut gue bagus banget. Kenapa cara bertanya itu jelas gitu ya. Jadi kayak tadi beberapa pertanyaan gue baca, kalau lo sadar kan kayak ini apa nih, gue nggak ngerti, tapi cara bertanya orang ini bagus banget. Jualannya apa,
Tempatnya di mana? Di Shopee rame banget, tapi di TikTok Shop malah sepi banget. Dulu pas awal TikTok Shop rame karena jasa kirim reguler. Tapi ternyata JNT Express nggak mau terima barang ukuran besar. Jadi di TikTok Shop saya setting hanya kargo. Tapi sekarang jadi sepi. Ada tips nggak biar di TikTok Shop rame lagi? Nah, cukup jelas banget gitu ya. Nah, sebenarnya gini, kalau menurut gue ya, jualan sangkar burung dan aksesoris hewan peliharaan. Kalau aksesoris kan mungkin kecil, kalau sangkar burung itu mungkin gede. Mungkin yang bikin lo kalah adalah karena lo ngirim kargo, jadinya salah satu pengiriman itu mungkin bisa ngaruh, gitu ya. Tapi kan lo bisa lihat juga ya, kayak apa tuh namanya, yang kecil kan harusnya nggak bisa pakai kargo. Nah, kalau yang gue bakal lakuin sih, pertama gue bakal petain dulu, sepi atau ramai itu kan lo harus tahu. Sepi di TikTok Shop sama nggak aman di Shopee. Karena bisa jadi beda. Contoh, kalau memang yang sepinya yang ramainya di TikTok Shop itu adalah sangkar burung doang, ya lu bener, pakailah kargo. Gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya ada yang kecil-kecil, bisa juga lu pisah untuk masalah ekspedisi ya. Nah, terus yang kedua lu harus sadar cara mainnya beda. Shop itu berdasarkan search, pencarian, TikTok Shop itu berdasarkan konten. Ya kan? Orang tuh diimpuls buat beli. Nah, pertanyaannya adalah yang kamu itu ramenya di mana, gara-gara apa gitu loh. Bisa jadi kayak dulu rame bukan cuma ekspedisi, tapi konten lu lagi ada yang viral, lagi ada yang FYP, makanya lu rame. Sekarang konten lu gak ada yang FYP, makanya sepi. Bisa juga seperti itu. Jasa asu aja, kok ada kelas workshop offline nggak? Ada, baru kemarin. Sebenarnya gini sih, kita kalau lo buat jadwal workshop atau apa, lo bisa chat di admin kita. Karena kita juga lagi mau ada nih, kayak sekarang. Mau dalam waktu dekat tuh setahu gue mau ada workshop Shopee, workshop TikTok Shop ada, workshop live streaming. Ada beberapa yang memang kita bikin. Jadi coba lu cek deh ke admin kita, ya. Atau mungkin lu cek di skillschool.co.id, ya. Nah, terus nama Bewafi. Kok kalau baru pertama kali upload produk di Shopee supaya laku, langkah awalnya gimana? Apa yang harus dilakukan? Baru pertama kali upload produk di Shopee supaya laku, angka awalnya adalah iklanin. Sebenarnya gini sih, kalau lu baru upload produk, lu pertama udah pede belum itu produk bagus. Bagus tuh di mata penjual, di mata pembeli ya, bukan di mata kalian. Jujur suka banyak seller, bahkan gue juga dulu waktu awal jualan ya, kayak mau jualan tuh udah cukup bagus ya, gambar udah bagus kok, udahlah mau apa lagi sih, mau barangnya gini lo mau beli. Kita tuh ngerasa kayak sengehe gitu ya. Males gitu kan, kitanya males gitu. Nggak tahu ya kalau kalian, gue dulu gitu jujur awal-awal gue jualan. Nah, terus harus ngapain gitu ya. Nah, kalau lu udah ngupload, lu udah pede, langkah kedua adalah cari traffic. Cari traffic ngapain? Lo mau pakai iklan, lo mau pakai promosi di sosmed atau apa, terserah. Hajar gitu loh. Ketika lo cari traffic, nanti lo evaluasi. Nah, biasanya sih yang penting itu ngetes produk bagus atau enggak. Lo udah bikin produk, kasih 1000 traffic pengunjung. Ada yang beli berapa? Gitu. Kalau lo belum dapat 1000, PR lo belum selesai. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus Johnny Hendrik. Kok saya mau tanya, ini saya udah kirim sampel gratis ke affiliate, tapi kenapa ya di seller center saya update status masih ada tulisan sampel gratis perlu dikirim? Harusnya lo upload itu resi di situ. Atau lo pakai resi dari situ kayaknya. Kalau lo upload sendiri ya dia nggak kebaca. Terus MOBA Gaming ID, apa syaratnya buat jadi Shopee Mall? Nah, buat jadi Shopee Mall sebenarnya ada cukup banyak. Yang ini beberapa brief yang gue tahu ya. Tapi kalau lo mau kita bisa bantuin. Pertama, Shopee Mall itu lo harus brand owner. Jadi barang punya sendiri. Jadi kalau lo distributor, lo punya surat penunjukan distributor. Dan ingat satu negara cuman ada satu. Jadi kayak misalnya kalau gue dapat Shopee Mall-nya Adidas misalnya, berarti udah nggak ada Adidas lagi. Jadi lo pastiin lo punya distributor resminya, cepet-cepetan nih. Kalau lo distributor ya, dan dia ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapin. Terus udah gitu ada syarat-syarat lainnya kayak lo tuh udah punya hakinya. Terus udah gitu lo punya lo ada syarat kayak punya akun sosmed sekian gitu kan, ada order sekian dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya ada ininya harus dipenuhin. Tapi kalau dipenuhin bisa jalan gitu ya. Terakhir dari Jujume. Kok mau tanya dong, aku punya 3 akun affiliate di satu HP, beda email, beda nomor HP, beda juga niche-nya. Tapi ada suaraku di masing-masing akun. Itu boleh nggak ya? Bakal kena pelanggaran nggak? Walaupun beda niche. Sebenarnya sih kalau misalnya lu bikin 3 affiliate, ini ada rawan bakal ke-detect karena mereka AI-nya makin canggih. Makanya TikTok itu sebenarnya bukan kayak lu punya beberapa akun, tapi kalau kontennya bener-bener original semua sih masih aman. Cuman biasanya kalau kita satu orang kan suka nanti jadi mirip-mirip ya. Susah gitu ya. Sebenarnya kalau TikTok lebih pengennya kayak lu bikinnya satu gedein aja gitu. Lu mau 3 nit juga nggak masalah gitu. Cuman kalau di awal buat naik susah. Jadinya di awal tuh kayak fokus dulu satu. Kalau saran gue sih kayak gitu ya. Nah, jadi itu dia tadi pertanyaan seputar
semua pembahasan seputar pertanyaan kalian. Jadi buat kalian yang masih punya pertanyaan seputar e-commerce kayak TikTok Shop, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, lo bisa tulis di kolom komentar ya.